Baik, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kami mampu menyelesaikan tugas mata kuliah pemasaran 2 dengan dosen pengampu Dr. Onsuryani SE, dan teman-teman sekalian yang akan mendengarkan pemaparan kami di media sosial. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, sebelum kami membahas tentang kasus yang kami ambil, kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Lisa Damayan Simanjuntak. Teman-teman saya ada Gladi Okwindi Purba, Gendis Triatma, Andita Fadilah, Alivia Putri, dan Pelin Sensia, Obi Febriansa, serta Agnes Sitorus. Nah, kelompok 1 membahas tentang kasus di mana seorang ibu yang memakai mobil Mercy mengambil atau bisa disebut mencuri sebuah coklat tanpa membayarnya. Nah, kami tertarik dengan kasus ini sehingga karena kasus ini penjualan di beberapa Alfamart meningkat karena kasus yang beredar di media sosial ini. Nah, untuk kronologi selanjutnya saya serahkan kepada Gladi Okwindi Purba. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil dari presentasi kami tentang kronologi bagaimana terjadinya pencurian coklat tersebut di Alfamart. Seorang ibu bernama Mariana Ahong mengambil sejumlah coklat dan produk lain dari Alfamart, kemudian memang berniat tidak ingin membayarnya ke kasir ataupun kasar. Kemudian si ibu tersebut masuk ke dalam mobil Mercy-nya dan diikuti oleh seorang karyawan yang bekerja pada saat itu, kemudian merekam layar ataupun memvideokan aksi si ibu tersebut. Kemudian si ibu marah dan si ibu langsung masuk ke dalam Alfamart tersebut dan membayar sejumlah produk yang ia ambil. Setelah membayar produk tersebut, ia marah-marah dan mengatakan bahwa si karyawan tersebut harus meminta maaf dan membuat klarifikasi atas video yang beredar di media yang menunjukkan aksi pencurian coklat tersebut. Nah, si ibu marah dan meminta klarifikasi, dan klarifikasi itu dilakukan oleh si karyawan tersebut. Atas video yang beredar di media, Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa ia bersedia dan sangat bersedia secara gratis akan menjadi seorang pengacara daripada si karyawan dan membela si karyawan tersebut. Yang dalam artian, Hotman Paris mengatakan membela yang lemah. Nah, kasus selanjutnya, atas pernyataan yang diberikan Hotman Paris Hutapea, pemilik dari Alfamart sendiri menyetujui dan mengatakan ke media dan menyebarkannya, mengatakan bahwa mereka ataupun si pemilik Alfamart menunjuk dan menerima Hotman Paris Hutapea sebagai pengacaranya. Namun pada penghujungnya, ketika kasus ini ditindaklanjuti, Mariana Ahong dikatakan sudah berdamai dengan karyawan tersebut. Pengakuan daripada saudara Mariana Ahong ataupun keluarga dari Mariana Ahong mengatakan bahwa Mariana Ahong mengidap penyakit orang dalam gangguan jiwa. Nah, ketika itulah perdamaian daripada kasus pencurian coklat ini terselesaikan tanpa harus adanya melalui sidang dari pengacara-pengacara pihak dari karyawan Alfamart dan Mariana Ahong. Kemudian itulah penghujung daripada kronologi kasus pencurian coklat tersebut yang membuat meningkatkan pemasaran yang ada di Alfamart. Sekian dari penjelasan saya, semoga teman-teman dapat mengerti kronologi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, dampaknya terhadap pasar. Dengan kasus yang terjadi, nama Alfamart kini menjadi dikenal oleh masyarakat. Alfamart dipandang baik di tengah masyarakat dikarenakan pada video kasus yang beredar, karyawan Alfamart menunjukkan sikap baik, sopan santun terhadap sebagaimana seharusnya dengan pelanggan atau konsumennya. Atas kasus tersebut, Alfamart meraih peningkatan pemasaran di atas branding nama dan pelayanan Alfamart itu tersendiri. Tidak hanya di Alfamart saja, namun fokus masyarakat terhadap berbagai minimarket lain atas barang coklat dan barang lain juga semakin meningkat. Pada video unggahan di beberapa media menunjukkan bahwa masyarakat datang ke Alfamart ataupun ke minimarket lain hanya membeli coklat dan beberapa barang dikarenakan viralnya kejadian kasus pencurian coklat tersebut. Sehingga dampaknya adalah penjualan pasar di Alfamart semakin meningkat.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampaknya terhadap konsumen. Beredarnya video karyawan yang menunjukkan sikap sopan dan ramah atas pelayanan serta tidak adanya perlawanan kasus itu menarik perhatian masyarakat terhadap karyawan Alfamart tersebut, serta kepedulian yang dilihat masyarakat oleh pemilik Alfamart dalam merangkul karyawannya. Masyarakat beranggapan bahwa adanya pandangan yang baik dan sistem kerja yang baik di Alfamart. Hal tersebut menjadi perhatian besar bagi konsumen sehingga konsumen memiliki minat membeli, datang ke Alfamart atau menjadi pelanggan di Alfamart. Baik, kesimpulan dari kasus ini yang pertama, pelayanan kinerja karyawan yang baik mempengaruhi pemasaran di Alfamart. Yang kedua, branding yang baik mempengaruhi minat beli pelanggan di Alfamart. Dan yang ketiga, pelindungan atasan mempengaruhi perhatian baik dari pelanggan di Alfamart. Itulah kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini. Terima kasih.